Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nike Tias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua pada saat pembelajaran daring seperti saat ini, khususnya membantu dalam pembelajaran sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi bertepatan di bulan Agustus seperti saat ini. Kenapa peristiwa Rengas Dengklok? Karena peristiwa Rengas Dengklok ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa 17 Agustus 1945. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Teman-teman, biasakan menonton video ini sampai selesai ya, agar materi sejarah yang kalian terima dapat kronologis dan tidak setengah-setengah. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan di video kali ini, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok ini? Dan kenapa peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok? Nah, baiklah, kita mulai dulu dari latar belakangnya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok? Apa sih sebenarnya peristiwa Rengas Dengklok ini? Nah, maka dari itu saksikan video ini sampai selesai. Nah, yang melatar belakangi dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah kita tahu pada tahun 1945 di bulan Agustus, Indonesia ini masih dalam kekuasaan Jepang, di mana saat itu bersamaan dengan ambisi Jepang untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Di sini ambisi Jepang ini mengakibatkan kekalahan untuk Jepang sendiri. Kenapa Jepang bisa mengalami kekalahan? Jepang bisa mengalami kekalahan karena pada tanggal 6 Agustus kota Hiroshima dan 9 Agustus kota Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Di sini mengakibatkan Kaisar Hirohito atau pemimpin Jepang pada saat tersebut menyatakan menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Begitu. Kemudian latar belakang yang kedua adalah di sini dengan cepat salah satu tokoh atau golongan muda di Indonesia yaitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari radio BBC milik Inggris. Nah, di sini dapat digarisbawahi ya bahwa pada waktu tersebut tidak seluruh masyarakat Indonesia bisa mendengarkan radio dan hanya kalangan tertentu saja karena benar-benar dikontrol secara ketat oleh Jepang. Nah, si Sultan Syahrir ini dari golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk memanfaatkan momen kekalahan Jepang ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada saat tersebut Soekarno dan Bung Hatta tidak ingin salah langkah atau tidak mau salah langkah dalam mengambil keputusan. Sehingga beliau berdua ini menyepakati akan mengadakan atau membicarakannya terlebih dahulu di rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi di sini golongan muda menolak hal tersebut dan tetap mendesak Soekarno-Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya. Jadi kurang lebih latar belakang peristiwa Rengas Dengklok adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kita langsung masuk ke kronologi peristiwa. Di sini diawali dari golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menyepakati bahwa
kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Kemudian setelah melakukan rapat, Wikana dan Darwis sebagai utusan dari golongan muda menemui Soekarno. Mereka menuntut agar proklamasi dilakukan di esok harinya, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi tetap Bung Karno menolak karena hendak membicarakannya terlebih dahulu dan mengambil keputusan melalui rapat PPKI. Di sini, golongan muda yang gagal membujuk Soekarno kembali mengadakan rapat di Jalan Cikini, Jakarta. Kemudian, melalui rapat tersebut diputuskan Soekarno dan Hatta akan diculik, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah bukan diculik, tetapi diamankan keluar kota untuk menghindari pengaruh Jepang agar Soekarno dan Hatta ini bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke peristiwa Rengas Dengklok ini. Di sini, golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Di sini yang dibawa tidak hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja, tetapi juga membawa anak Bung Karno yaitu Guntur dan juga istri Bung Karno yaitu Ibu Fatmawati. Pengamanan berlangsung lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat, prajurit peta atau prajurit pembela tanah air yang berpangkat Sudanko atau komandan kompi. Di Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, Guntur, Ibu Fatmawati, atau orang-orang yang diamankan tadi ini ditempatkan di rumah warga keturunan Tionghoa yang bernama Jiao Ki Song. Seperti itu. Nah, di sini aksi penculikan atau pengamanan ini dimaksudkan untuk menekan Soekarno-Hatta agar bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tetapi Soekarno-Hatta belum menyetujui hal tersebut. Dan dilanjutkan di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua yang mendengar atau mengetahui peristiwa Rengas Dengklok ini kemudian menemui Wikana, yaitu salah seorang dari golongan muda. Di sini Ahmad Subarjo dan Wikana ini setelah berdebat akhirnya disepakati bahwa kemerdekaan akan segera dideklarasikan. Dan akhirnya golongan muda menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama Sudiro dan Yusuf Kanto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan secepatnya. Nah, jadi di sini tadi pertanyaan di awal yang bertanya, apa sih sebenarnya Rengas Dengklok? Nah, Rengas Dengklok ini dapat kita simpulkan adalah peristiwa diculiknya atau lebih tepatnya peristiwa diamankannya Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Di sini peristiwa pengamanan tersebut juga beserta anak Bung Karno yaitu Guntur dan istri Bung Karno yaitu Ibu Fatmawati. Kenapa disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok? Karena tempat kejadiannya adalah di sebuah desa di Rengas Dengklok di dekat Karawang. Kenapa diputuskan diambil di Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok ini adalah masih dalam kekuasaan peta. Jadi, jika Jepang menuju wilayah Rengas Dengklok ini akan
terdeteksi sehingga memungkinkan untuk orang-orang yang berada di sana atau tadi yang diamankan itu bisa segera dibawa pergi seperti itu ya. Jadi tidak ditangkap oleh Jepang seperti itu. Nah, di sini peristiwa Rengas Dengklok ini bertujuan mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena kekosongan kekuasaan yang saat itu Jepang mengalami kekalahan pada saat Perang Asia Timur Raya. Seperti itu ya teman-teman. Sekian, terima kasih untuk pembahasan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dapat membantu pembelajaran kalian pada masa daring seperti saat ini, terutamanya dalam pembelajaran sejarah. Bye-bye, sampai ketemu di video saya selanjutnya.